Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Adinda Diana Salma dengan nomor NIM 20324021. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, apa sih pecahan itu? Jadi, pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Biasanya, pecahan ditulis dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contoh bagian pecahan 1/3, di mana 1 adalah pembilang dan 3 sebagai penyebut. Oke, selanjutnya jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang paling umum dituliskan dalam bentuk A per B. Contohnya 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Misalnya, 2/1/5. Nah, 2 ini adalah bilangan bulat dan 1/5 adalah pecahan. Yang ketiga, ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang merupakan hasil pembagian dari pembilang dan penyebut. Desimal merupakan bentuk pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contohnya, 0,5. 0,5 merupakan bentuk desimal dari pecahan 1/2. Oke, selanjutnya kita ke operasi hitung pecahan. Yang pertama ada penjumlahan pecahan. Nah, ketika ada penjumlahan pecahan, kita bisa melihat penyebutnya. Dia penyebutnya sama atau tidak. Ketika penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Dan penyebutnya masih tetap. Contohnya, 2/7 ditambah 3/7. Nah, kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3, 5. Dan penyebutnya masih sama, yaitu 7. Jadi, jawabannya 5/7. Nah, contoh yang kedua, ada 2/5 ditambah 3/5. Kita menghitung pembilangnya dulu. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan penyebutnya masih sama, yaitu 5. Jadi, jawabannya 5/5. Nah, yang kedua, ketika penyebutnya berbeda, kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan cara kita mencari KPK, lalu kita menghitungnya. Contohnya nih, 1/2 ditambah 1/3. Nah, kita mencari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi, 1/2 itu sama dengan 3/6. Dan 1/3 sama dengan 2/6. Jadi kita tambahkan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Kemudian yang kedua ada pengurangan pecahan. Nah, ketika kita mendapat pengurangan pecahan, kita juga sama seperti penjumlahan. Ketika penyebutnya sama, kita bisa langsung menghitungnya. Dan penyebutnya tetap. Namun, ketika penyebutnya berbeda, kita bisa mencari terlebih dahulu KPK, kemudian kita bisa menghitungnya. Contoh yang penyebutnya sama, 6/7 ditambah 4/7 sama dengan, nah jadi pembilangnya kita kurangi dulu ya, 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 7 penyebutnya masih tetap, jadi 2/7. Kemudian contoh yang kedua juga sama, 5/8 dikurangi 1/8 sama dengan pembilangnya 5 sama 1. 5 dikurangi 1, 4. Dan penyebutnya masih sama, 8. Jadi jawabannya 4/8. Yang kedua, ketika penyebutnya berbeda, kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, contohnya 1/2 dikurangi 1/3. Kita mencari KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi 1/2 sama dengan 3/6.
dan 1/3 sama dengan 2/6. Jadi kita bisa langsung mengurangkan, yaitu 3/6 dikurangi 2/6 sama dengan 1/6. Yang ketiga ada perkalian dan pembagian pecahan. Nah, untuk menghitung perkalian pecahan, caranya kita tinggal mengalihkan pembilang-pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya, 3/4 dikali 2/5. Nah, 3/4 kali 2/5 ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi, 3 kali 2 per 4 kali 5 sama dengan 6/20. Nah, 6/20 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 3/10. Kemudian yang kedua ada pembagian pecahan. Nah, untuk menghitung pembagian pecahan, caranya dengan membalikkan pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang pada pembagi ya. Nah, contohnya pada 1/2 dibagi 4/5. Caranya kita yang menjadi pembagi kita ubah, kita balik menjadi 5/4. Jadi 1/2 dibagi 5/4 sama dengan 1 kali 5 per 2 kali 4 sama dengan 5/8. Yang terakhir ada soal latihan. Bagi teman-teman yang tahu jawabannya, bisa taruh di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.